Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gloria Grista Natasha Salsa dengan NIM 10-2018-046 dari kelas B akan melakukan tugas video simulasi PK terkait dengan fungsi vena, kapiler, hitung trombosit, dan retraksi bekuan. Pertama, kita lakukan fungsi vena. Pastikan posisi tangan pasien sudah nyaman, kemudian kita tarik venanya, biasanya di bagian tengah. Dan kita pasangkan turniketnya. Jangan terlalu kencang. Kita minta tangan pasien untuk mengepal apabila venanya belum terlihat dan tidak ketemu. Kemudian apabila sudah kita dapatkan, kita bersihkan menggunakan kapas alkohol dari dalam keluar. Setelah itu jangan sampai tersentuh dan kita siapkan splitnya. Pastikan jarumnya masih baru. Kemudian kita lihat dulu, pastikan untuk sudutnya biasanya pada sudut 30 derajat. Kemudian kita lihat apabila sebelum menusuk kita lebih baik undurkan beberapa senti. Apabila sudah yakin baru kita tusukkan. Dari mana kita mengetahui jarumnya sudah masuk ke dalam vena atau tidak? Di mana kita akan merasakan ruang hampa atau seperti menusuk kertas. Kemudian apabila sudah yakin, kita pindah pada tangan kiri, jangan sampai jarumnya melayang. Kemudian kita tarik, ambil secukupnya. Selanjutnya adalah fungsi kapiler, di mana kita akan menggunakan, biasanya yang digunakan adalah jari 2, 3, atau 4, tapi di sini saya akan menggunakan jari ke-3. Sebelumnya kita pijit-pijit dahulu, kita massage. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas alkohol dari dalam keluar. Kemudian kita siapkan banditnya. Kita gunakan yang pipih. Lalu kita tusukkan, kita gerakkan. Kita hapus daerah yang pertama. Kemudian kita gunakan daerah yang berikutnya. Selanjutnya adalah hitung trombosit. Di sini ada tabung Selanjutnya adalah hitung trombosit. Di sini ada pipetoma untuk eritrosit. Namun sebelum kita menghisap darah pada tabungnya DTA, sebaiknya kita bilas terlebih dahulu karena biasanya ada darah atau trombosit yang menempel. Kemudian setelah kita bilas, baru kita bisa menghisap darahnya pada tabung DTA sampai batas 0,5. Kemudian kita tambahkan dengan amonium oksalat sampai batas 1,01. Setelah itu kita lepaskan. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu kita buang sedikit terlebih dahulu dan kita siapkan untuk kamar hitung dan kaca penutupnya. Tuangkan pada bagian tepi kamar sampai masuk sedikit-sedikit agar tidak luber. Kemudian kita tutup menggunakan kaca penutup. Pastikan kaca penutupnya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop dengan diafragmanya ditutup dan kondensernya diturunkan agar kita mendapatkan cahaya yang minimal, di mana kita bisa melihat dengan pembesaran 10 kali untuk melihat satu kamar besar yang ada di tengah, dan kita dapat melakukan pembesaran dengan 40 kali agar kita bisa melihat 5 kamar kecil. Setelah itu kita hitung trombosit, di mana nanti trombosit akan terlihat seperti bintik-bintik hitam atau gelap. Kemudian kita menghitung mulai dari kiri ke kanan, kemudian turun secara zigzag, dan kemudian kita hitung trombositnya yang menempel pada bagian pojok kanan atas. Dan terakhir adalah retraksi bekuan. Sebelum
Sebelumnya kita ambil garam menggunakan fluid sebanyak 5 cc, kemudian kita masukkan pada tabung sentrifuge, kemudian kita letakkan lidi atau tusuk gigi, kemudian kita lihat konsistensinya apakah dia kenyal ataupun rapuh. Kemudian kita sentrifuge lagi dan kita biarkan untuk melihat serum yang tersisa. Kemudian setelah itu kita lihat berapa volume yang tersisa. Misalnya di sini 2 cc sedangkan volume awalnya adalah 5 cc, maka untuk penghitungannya adalah 2 dibagi 5 dikalikan 100 untuk volume serum yang tersisa.